Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab tasawuf Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mu'alif kitab Sirrul Asrar, yakni Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab tasawuf. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'i ashabil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرته الشيخ الإسلام سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالديه ولمشايخه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عند بدعاء الخير. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. Ya, kita sampai halaman 35 nggih. Fallafdhu tasawwufu dia. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fallahudut tasawwufi adapun lafaz tasawuf ya, arba'atu akhrufin terdiri dari 4 huruf. At-ta'uta was-sadusat wal wawu wal fa'u dan fa. Jadi ini Syekh Abdul Qadir menjelaskan kalim lafaz tasawuf terdiri dari 4 huruf. Fatta'u huruf ta minat taubati diambil dari kata taubat. Wahia yaitu ala wajhaini minat taubati diambil dari kata taubat. Wahia yaitu ala wajhaini terdiri dari 2 macam. Taubatul zahiri, tobat zahir. Wa taubatul batini dan tobat batin. Fa taubatul zahiri adapun tobat lahir ayyarji'a adalah kembali bijami'i dengan seluruh a'dha'ihi badan a'dha'ihi dhahirati badan lahirnya minal dzunubi dari dosa-dosa wadzamaimi dan perbuatan tercela ilat ta'ati kepada ketaatan wa minal mukhalafati
dari menentang perintah-perintah Allah. Ilal muwafaqati, kepada al muwafaqati, ketundukan kepada Allah. Qaulan, baik dalam perkataan wa fi'lan maupun perbuatan, wa taubatul batini, adapun tobat batin. Ayarji'a adalah kembalinya manusia bijami'i, dengan segala atwaril batini, potensi batinnya. Anil mukhalafati, dari segala pertentangan. Al batinati, batiniah. Ilal muwafaqati, kepada ketundukan batiniah. Bitasfiyatil qalbi, bitasfiyati, dengan selalu membersihkan al qalbi, hati. Wa idza hasala, apabila telah berhasil tabdilaz zamimati, tabdilah menggantikan, az-zamimati, sifat-sifat tercela, ilal hamidati, kepada sifat-sifat terpuji. Fakot, maka seseorang
Tamma telah sampai maqamut ta'i pada tingkatan huruf ta. Wa yusammunahu yang disebut dengan taiban, mengikuti. Saya jelaskan di alinea ini ya. Jadi Syekh Abdul Qadir menjelaskan kepada kita tasawuf ya, diambil dari hurufnya ya. Ini ternyata tasawuf itu penggalan-penggalan dari huruf ya. Nah, kalau kita belajar tafsir ada namanya huruf muqatta'ah. Jadi muqatta'ah itu kalau bahasa kita ya inisial, ya hurufnya inisial. Jadi tasawuf sebenarnya sebelum Islam datang itu sudah dikenal tasawuf, berasal dari bahasa Yunani artinya sophos. Sophos itu orang yang mencintai kebijaksanaan ya. Jadi kalau ngaji tasawuf pertama harus tambah bijaksana dan mencintai kebijaksanaan. Apa bedanya bijaksana dan mencintai kebijaksanaan? Nah, ini kita perlu memahami makna kata sophos. Terus diterjemah dalam bahasa Arab menjadi sufi. Kemudian berubah karena kalimat bahasa Arab kan pasti diikutkan makna katanya ikuti wazan, fa'ala yahulu fa'lan, jadi tasawuf ya. Jadi sufi itu sebelum Nabi dilahirkan di Yunani orang-orang sudah berperilaku sufi. Di India juga berperilaku sufi ya. Jadi sufi itu tidak serta-merta muncul di Islam, tapi ya Islam punya sufi yang coraknya Islam, bukan coraknya India, bukan coraknya Yunani ya, bukan coraknya Jawa ya. Kalau kita mengenal matematika, rumus Pitagoras masih ingat? Nah, itu adalah rumus matematika yang diciptakan oleh seorang sophos, orang yang betul-betul tasawuf, karena Pitagoras itu seorang filosof yang banyak karomahnya, sehingga dunia ini dihitung dengan angka-angka. Makanya nanti kalau kita belajar lagi ketemu abajadun, hawazun, khatoyatun itu angka-angka yang ditemukan oleh Pitagoras. Jalil dihitung berapa bobotnya. Nah, terus mau nikah sama siapa? Khotijah dihitung. Ini kalau Pitagoras dihitung. Jadi saya jelaskan bahwa tasawuf itu bukan muncul langsung dari Islam. Dulu sudah ada. Cuman Nabi memberikan tasawuf ala Nabi. Pitagoras itu juga memiliki torikot, namanya Pitagorianisme, torikotnya Pitagoras. Kalau hidupnya susah, disuruh di depan pintu, nah ibunya suruh melangkai sampai 3 kali, itu Pitagoras. Itu sebenarnya punya orang Jawa apa punya Pitagoras? Orang Jawa kan ngeklaim punya orang Jawa. Itu yang ngajinya kurang jauh, ngopinya kurang kendel.
Ya, hitung-hitungan. Pitagoras itu menganggap bahwa dunia ini semuanya dari angka-angka, karena Allah itu menciptakan segala sesuatu dari keharmonian. Harmoni itu munculnya dari angka-angka. Sampai sekarang siapa yang bisa membantah rumusnya Pitagoras? Pitagoras itu orang bersama muridnya pergi ke laut. Coba kamu ambil ikan di laut. Ya, sebelum dihitung, Pitagoras menyampaikan, saya akan menghitung ikan yang kamu dapat. Ya. Kalau hitungan saya benar, kembalikanlah ikan itu ke laut. Kalau hitungan salah, silakan dibawa. Jadi setiap menghitung berapa jumlah ikan itu nggak perlu dibuka, langsung dihitung. Nah, ketemu. Makanya sampai rumus-rumus Pitagoras itu ya dari hasil tirakat, bukan dari hasil mikir saja. Nah, orang dulu antara mistisme dengan agama, dengan ilmu pengetahuan itu jadi satu. Sekarang kalau sudah ngambil jurusan matematika, ya matematika, nggak mau dengan mistisme. Pitagoras nggak mau masuk rumah melalui pintu belakang, harus dari pintu depan. Nggak boleh bercermin di luar, bercermin harus di dalam ruangan. Nggak boleh makan daging terlalu banyak, nanti dianggap kanibal. Nggak boleh makan bawang merah, bawang putih terlalu banyak, ya, nanti menyebabkan otaknya tumpul. Nah, banyak itu yang diajarkan oleh Pitagoras, seorang sofos. Terus ditanya Pitagoras, sebenarnya Anda ini siapa? Akulah orang yang mencintai kebijaksanaan. Jadi tasawuf itu berarti kalau hari ini jenengan belajar tasawuf, berarti jenengan orang yang mencintai kebijaksanaan atau orang bijaksana? Pilih mana, mencintai kebijaksanaan atau bijaksana? Nah, kalau orang mengatakan bahwa saya ini loh orang yang bijaksana, itu orang yang sudah berhenti dari mikir, ya, berhenti dari belajar. Kalau bijaksana itu orang yang menggunakan kebijaksanaan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kalau orang yang mencintai kebijaksanaan itu orang yang selalu belajar dan selalu mengerti perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Jadi orang itu tidak feodal, tidak kolot. Jadi selalu mencintai kebijaksanaan. Orang kalau mencintai sesuatu pasti mengorbankan dirinya terhadap sesuatu yang dicintai. Kalau mencintai orang, laki-laki mencintai perempuan, ya akan dikorbankan segalanya demi perempuan itu. Makanya kata Pitagoras, kalau mencintai kebijaksanaan, ya akan dikorbankan segalanya demi kebijaksanaan itu. Hati-hati loh, jangan ngomong, oh saya orang paling bijaksana di kampung ini, berarti Anda penindas. Hati-hati. Jadi bijaksana dan mencintai kebijaksanaan itu berbeda. Makanya pemerintah itu pembuat kebijaksanaan karena punya tujuan. Nah, tujuannya menyejahterakan apa menindas? Ya nanti jenengan pikir sendiri, ya. Apa kaitannya dengan tasawuf? Orang kalau belajar tasawuf harus lebih mencintai kebijaksanaan. Tapi orang yang mencintai kebijaksanaan dianggap oleh orang-orang yang feodal itu, orang nggak punya pendirian, ya, saking bijaksananya, ya, tidak akan menyakiti orang yang bertengkar, ya. Semuanya dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Karena versinya orang-orang itu ya punya versi sendiri-sendiri. Kita akan luruskan juga nggak akan mau. Contohnya di bidang agama, dengan yang meyakini kunut dilakukan Nabi, ya sudah, nggak akan mau dirubah. Yang meyakini Nabi nggak pernah kunut, ya sudah, nggak akan.
ketemu titik temunya, makanya terus dihitung sama Pitagoras dengan rumusnya itu. Ini kata tasawuf. Kalau sudah mengerti makna sofos, ya, mencintai kebijaksanaan, maka Anda harus segera bertobat. Kemarin yang suka ngomong, wah saya orang paling bijaksana, harus bertobat, karena salah orang yang bijaksana itu. Makanya jangan mau nanti kalau disebut orang, wah Pak Haji ini orang yang paling bijaksana, jangan sebut saya orang bijaksana. Saya sudah tahu makna kata bijaksana. Ya, jadi pecinta kebijaksanaan itu orang yang hidupnya dicurahkan untuk mencintai kebijaksanaan itu sendiri. Makanya kalau orang belajar tasawuf, berarti dalam menanggapi segala macam itu tidak terlalu kaku, tidak feodal, tidak kolot, tidak gampang memaksakan diri ya orang lain, tidak gampang menyesatkan orang lain. Contoh begini, kalau orang tidak paham makna kebijaksanaan, kan ada orang yang mengatakan tawasul itu nggak dicontohkan Nabi, bid'ah. Coba, terus mereka kalau mau pergi, Gus Wid, saya mohon didoakan ya perjalanan saya selamat Gus. Itu tawasul bukan? Itu sang tawasul kepada saya didoakan supaya selamat. Tapi kalau tawasul di makam, di kuburan diharamkan. Kan tidak tahu ilmu berarti. Makanya kalau jenengan banyak ilmu, ketika orang di grup sebelah menyesatkan panjenengan semuanya, ya gampang aja toh. Contohnya kayak tawasul, ya, suka ke makam terus disesatkan, nggak boleh minta sama yang sudah mati. Jenengan minta doa ke saya itu namanya juga tawasul. Gus nyuwun pandonganipun nggih Gus babade kesah Gus tebih umroh. Giliran begitu itu gak disesatkan. Berarti orang itu belum mengerti kebijaksanaan, apalagi mencintai kebijaksanaan. Pokoknya kalau gak mencintai kebijaksanaan, orangnya feodal, terus keras, radikal, jadi satu tumpuk-tumpuk. Jangan sampai kita mengklaim menjadi orang bijaksana. Karena orang yang mengatakan dirinya bijaksana itu adalah orang yang menggunakan kebijaksanaan itu menjadi kendaraan dalam memenuhi tujuan hidupnya. Paham ya? Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikannya sederhana, tapi kalau nggak dijelaskan jenengan ndak dong. Orang yang paling bijaksana itu guru, yang paling bijaksana. Tapi guru tidak terhormat. Mosok guru gajine 250 saulan. Karena yang dihadapi itu orang-orang buta. Coba sampai gelarnya pahlawan tanpa tanda jasa. Penghinaan enggak kalau kita belajar kebijaksanaan? Ya penghinaan, apalagi kita belum belajar akhlak Islami. Nilai investasi yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya nilainya miliaran apa enggak? Kalau anak jadi presiden, jadi bupati, wali kota, jadi orang-orang sukses. Ya, karena saking bijaksananya, ya karena guru itu dalam bahasa Jawa, guru. Apa guru? Mesti terjemahnya kena digugu dan ditiru, enggak, itu bahasa Sangsekerta enggak begitu. Guru itu orang yang menyinari kegelapan, itu seorang guru.
Karena tahu murid-muridnya masih dalam hatinya gelap. Kayak saya begini kan, melihat jenengan kan masih buta, akhirnya saya tuntun sampai ke tempat tujuan. Itulah seorang guru itu, makanya guru. Bahasa Sanskertanya guru itu orang yang menerangi kegelapan, itu seorang guru. Nah, saking bijaksananya dan mencintai kebijaksanaan, guru itu digaji 250.000 satu bulan tetap diterima, karena dia orang yang mencintai kebijaksanaan. Nanti kalau ada yang tanya, Bu, jenengan jadi guru gaji segitu kok diterima? Iya, karena saya ini adalah orang yang sangat mencintai kebijaksanaan. Kan tahu bahwa pahalanya nanti itu besar. Dia tidak memandang ini orang yang mengerti tasawuf. Oke. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Terima kasih. Saya akan bertanya tentang yang namanya wasilah ya. Oke. Jadi wasilah bisa minta kepada seseorang, itu juga wasilah. Bagaimana dengan kita berwasilah dengan amal-amal soleh yang kita berbuat terus? Apakah ini termasuk wasilah? Apa enggak, ini yang pertama. Iya. Yang kedua tentang jadilah kita orang yang mencintai kebijaksanaan, jangan menjadikan diri kita orang yang bijaksana. Umpamanya saya mengatakan kepada Pak Jalil, jenengan termasuk orang yang bijaksana. Terus Pak Jalil sendiri gimana? Memang ini orang bijaksana, menurut orang bijaksana. Mungkin ini. Oke. Ada pertanyaan, bagaimana kalau wasilah dengan amal-amal soleh kita? Kalau kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu di bab ikhlas kan disebutkan ada 3 orang masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu menutup pintu gua. Ya, kemudian orang itu gak bisa keluar. Akhirnya orang itu bertawasul dengan amal solehnya karena pernah mendengar Nabi bersabda bahwa bertawasilah dengan amal soleh diperbolehkan. Ya Allah, karena saya punya orang tua yang sudah tua renta, kalau sebelum maghrib saya belum pulang, siapa yang memandikan dia? Siapa yang memberi makan dia? Nah, itu tawasul kepada amal soleh. Karena selama ini aku berbakti kepada mereka, kedua orang tuaku ini. Yang satu juga sama, ya Allah, saya punya karyawan yang paling soleh, saya dititipi gajinya, dan ini dia nanti mau ngambil gajinya, dan saya kalau belum pulang kasihan dia. Nah, itu dicontohkan orang-orang yang berwasilah dengan amal solehnya. Kalau jenengan punya amal soleh boleh diwasilai, tapi kita lihat dulu pernah berbuat soleh enggak. Kalau nggak pernah beramal soleh terus berwasilah gimana? Ya, selama kita punya amal soleh, ya kita boleh berwasilah dengan amal soleh. Ya. Itu ditulis oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, nanti jenengan baca. Ya, ada berwasilah dengan amal soleh. Kedua, kalau kita melihat orang itu bijaksana, yang mengatakan bijaksana itu bukan diri orang itu ya boleh, tapi orang itu nggak boleh mengklaim. Kok tahu kalau saya ini bijaksana? Iya, memang orang sekampung itu ngomong kayak kamu ini, saya ini orang bijaksana di kampung. Nah, berarti selama ini orang yang kita anggap bijaksana selalu menggunakan kebijaksanaannya itu untuk tujuan hidupnya. Orang lain boleh menilai orang lain itu orang bijaksana, itu loh orang bijaksana, pemimpin yang bijaksana ini. Karena dia pesan pemimpin atau orang yang kita sebut itu adalah betul-betul orang yang mencintai kebijaksanaan. Tapi diri sendiri tidak boleh mengklaim kita sebagai orang yang bijaksana. Para koruptor itu di awal-awalnya berperilaku seperti seorang yang bijaksana.
Saking bijaksananya hukum dibeli. Membeli kebijaksanaan. Terus kalau ada pilihan kepala desa, kepilihan wali kota, bupati dan sebagainya, beli suara boleh enggak? Itu di Fathul Mu'in dijelaskan boleh beli kebaikan. Ya. Kalau kita ngaji ini boleh enggak kira-kira? Kalau ngaji fikih, jenengan lihat Fathul Mu'in, lihat I'anatul Thalibin, ya. Syekh Zainuddin itu mengatakan kalau tujuannya untuk kebaikan boleh itu nyogok. Terus di media diikuti oleh Kang Ulil Absor Abdallah, wong pengurus pusat NU. Akhirnya yang di bawah-bawah heboh. Ya kalau kita kan nggak heboh, memang itu kan di kitabnya ada. Tapi konteksnya kan nggak cocok hari ini. Konteksnya karena hari ini organisasi keagamaan garap bengkok itu yang nggak cocok. Tahu garap bengkok? Nah, itu contoh. Makanya kalau orang yang mencintai kebijaksanaan, ketika orang lain berbuat salah atau berbuat jelek, tidak akan mengomentari. Karena komentar kepada kejelekan orang lain itu adalah awal dari kejelekan kita, orang yang mencintai kebijaksanaan. Apalagi di medsos, wah jenengan terpengaruh, itu langsung komen, langsung share, like. Itu sudah hapus yang namanya mencintai kebijaksanaan. Jadi kalau orang yang mencintai kebijaksanaan itu melihat orang lain salah, melihat orang lain berdosa, tidak dikomentari. Indonesia ini dalam hitungan statistik itu negeri terbanyak komentatornya. Ya, di medsos itu paling banyak komen itu orang Indonesia. Ada apa sedikit komen, ada apa sedikit komen. Artinya orang Indonesia hari ini tidak sebijaksana orang Indonesia tempo dulu. Terpengaruh jadi ada penelitian pengguna media sosial terbanyak adalah Indonesia. Dan orang yang paling banyak komen adalah orang Indonesia. Jadi itu ciri bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi yang namanya kebijaksanaan. Jadi boleh mengatakan bahwa orang ini bijaksana, kita pilih pemimpin yang ini karena orangnya bijaksana. Terus yang sama-sama ngerti, dulu pernah klaim dirinya bijaksana enggak? Oh enggak pernah, dia enggak pernah gitu. Oh ya, kalau gitu layak kita pilih karena dia mencintai kebijaksanaan. Pun jelas. Oke, kita lanjutkan. Wasodu, adapun huruf sod minas sofai diambil dari kata sofa, artinya bersih. Wahwa bersih ala nau'aini terbagi dua macam. Sofaul qalbi, bersih hati. Wasofa usirri, dan bersih rasa. Fasofaul qalbi, adapun bersih hati, Ayu Sofia,
ialah ketika seorang saling membersihkan qalbahu, hatinya, minal kadaroti, dari kotoran-kotoran, al-basyariyati, sifat manusia, mislil alaqati, seperti al-alaqati, keinginan, bahasa populernya syahwat. Allati, yang tahsulu, didorong, fil qalbi, oleh hati, min kasrotil akli. Ya, kalau terjemah makna kata min kan diantaranya. Ini saya terjemahkan contohnya. Oke. Kalau mau diterjemahkan makna kata diantaranya silahkan. Tapi kita gunakan literasi terjemah. Min kasroti, contohnya banyak, al akli, makan, wasyurbi, dan minum, minal halali, yang halal, wa kasrotil kalami, dan banyak bicara, wa kasrotin naumi, banyak tidur, wa kasrotil mulahadzoti, banyak menggemari, ad-dunyawiyati, yang bersifat materi, misli, seperti hubbi, menyenangi, ziyadatil kasbi, usaha yang berlebihan, wa ziyadatil jimai, bersenggama yang berlebihan, wa ziyadati mahabbatil auladi,
berlebihan mahabbati mencintai al auladi anak, wa ahlihi dan keluarganya, wa nahwi dzalika dan lain-lain atau dan lain sebagainya. Minal manahi yang dilarang, an nafsaniyati bersifat nafsu, wa tasfiyatul qalbi dan membersihkan hati, min hadhil kadaroti dari kotoran-kotoran ini, la tahsulu tidak dapat dilakukan atau tidak akan berhasil illa kecuali bimulazamati dengan melanggengkan zikrillahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala, bitalqini melalui talqin, jahron, jahar, ya, jahar itu keras, fil ibtidai bagi pemula, ila hingga ayyabluwo sampai makomal haqiqati, makom atau tingkatan al haqiqati hakikat, kama qala sebagaimana firman Allah Ta'ala innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang beriman
Alladzina adalah orang-orang idza yang ketika Islam itu di sini. Ada tulisannya Ramadan. Di situ. Terus. Ada nggak? Di atas itu, di atas ini, dekatnya piala. Ada nggak? Ya, ada sana Ramadan. Nah, yang Ramadan bahas ini. Ya. idza yang ketika dzukirallahu disebut nama Allah, wajilat gemetarlah qulubuhum hati mereka, artinya khasyat takut kepada Allah, qulubuhum hati mereka, wal khosyatu dan rasa takut ini la takunu tidak akan ada illa kecuali ba'da setelah intibahil qalbi bangunnya atau tumbuhnya hati. Oke, bangunnya hati minan naumil ghaflati, minan naumi dari tidur, al ghaflati kelalaian, wa tasqilihi dan membersihkan hati, fayang kusu akan terukur. Kok terukur? Terukir. Fayang kusu maka akan terukir fihi di dalamnya, nya kembali ke hati, surul ghaibi gambaran ghaib, minal khairi tentang kebaikan, wasyarri dan keburukan, kama sebagaimana
Waroda disampaikan oleh Nabi al-alimu orang alim yunaqashu mengukir wal arifu dan orang makrifat yaskulu membersihkan wasofa usiri adapun bersihnya rasa al-ijtinabu bisa dicapai an mulahadzati dengan cara menjauhi ma apa saja siwallahi ta'ala selain Allah ta'ala wa mahabbatihi dan mencintai segala sesuatu wa mahabbatihi dan mencintai segala sesuatu selain Allah bimulazamati dengan melanggengkan asma'it tauhidi asma tauhid bilisani sirrihi dengan lisan sir wa idza dan jika khasolat telah berhasil hadhihi tasfiyatu pembersihan ini fakot maka salik tamma telah sempurna maqamus shodi tamma telah sempurna maqamus shodi mencapai tingkatan huruf shod nah ini yang shod itu berasal dari kata sofa'u ya sofa artinya bersih nah minas sofai wa huwa ala nau'aini yaitu bersih dua macam kata Syekh Abdul Qadir Jailani membersihkan dua macam hal ini. Pertama yang harus dibersihkan adalah hati dan kedua adalah rasa. Karena kalau ngikuti Nabi itu apa yang disampaikan oleh lisannya sama juga apa yang disampaikan oleh hatinya. Kalau kita kadang lisan kita ngomong A, hati kita ngomong
B demi tercapainya sesuatu. Kalau disuruh jujur nggak mau. Ya. Nah, kenapa kita sulit antara lisan kita secara jahar dengan hati dan rasa tidak pernah sama? Karena satu, semuanya berlebihan. Makan berlebihan, minum berlebihan, ya, senggama berlebihan, tidurnya juga berlebihan, tertawa ngakak juga berlebihan. Pokoknya semuanya berlebihan. Makanya kemarin saya itu ada tamu, ya, ngajak saya pergi ke satu tempat, ke Bojonegoro, melihat masjid baru. Pak, nanti bapak-bapak, ibu-ibu mau ngajak bapak ke Bojonegoro. Bojonegoro mana? Nah, Bojonegoro, dia di Bojonegoro nanti ada masjid bagus seperti yang di Blitar. Kalau jenengan apa yang diingat? Pergi apa? Tidak. Oh, saya mau pergi ke sana, mau ke Syekh Zaid, ke Solo kan. Terus kemarin pergi ke Gresik. Mas, nang Bojonegoro mas. Saya sudah menolak 3 kali diajak pergi ke masjid. Setiap diajak pergi ke masjid yang baru-baru itu menolak. Kecuali satu, ke masjidnya Ridwan Kamil yang Al-Jabar di Bandung. Karena tahun 90 saya berada di sekitaran situ kan agak lama. Saya mau. Kenapa? Orang sufi yang belajar tasawuf itu gak mau berkunjung ke masjid. Di dalam hadis Nabi itu, Nabi menjelaskan akan datang satu masa manusia itu suka mengunjungi masjid-masjid, dia membentuk lingkaran-lingkaran, duduk di masjid itu, tapi yang dipikirkan dunia. Dan Allah tidak akan ngereken kepada mereka, karena tujuan ke masjid itu bukan mencari Allah, tapi mencari dunia, yaitu wisata religi. Wah, kalau saya mau diajak begitu, berarti saya nggak paham dengan dawuhnya Kanjeng Nabi. Dulu waktu masih di Jakarta, saya kan sudah ada kubah emas di Bogor. Semua orang datang ke sana. Kenapa sih Mas Wid kok nggak mau ikut kita ini? Dan nanti saya tunggu di puncak aja lah sambil ngopi di sana. Orang yang ke masjid itu sholat tahiyatul masjid apa enggak? Kalau ke sana foto-foto dulunya apa foto-foto dulu toh di masjid yang mirip apa namanya Masjid Nabawi kalau di Blitar kan. Nah, jadi kegemaran itu sudah diprediksi oleh Nabi, nanti umatnya akan menggemari arsitektur yang megah-megah, ya. Masjid itu jadi tempat tujuan wisata, tapi tidak satupun yang mengingat Allah. Kalau kita mau mengingat masa lalu Eropa itu sangat religius dulunya. Jadi kalau ke sana lihat itu perguruan tinggi, rumah sakit, peninggalan Eropa masa lalu, semuanya itu di pintu gerbangnya ada kalimat-kalimat suci dari kitab suci mereka. Karena seorang arsiteknya buat, ya, gerejanya sangat indah, semua indah. Itu akhirnya cuma dikunjungi aja, nggak pernah ada yang ibadah. Akhirnya karena banyak yang gemar begitu, orang yang mindsetnya bisnis, wah bagus ini, peluang bagus mendirikan travel ini, beli elep, beli bis untuk ngajak orang-orang wisata religi. Ya saya nggak mau ikut gitu. Ya yang ngaji tasawuf ya, kalau mau ke sana silahkan, tapi nyampe sana langsung sholat tahiyatul masjid, jangan foto-foto dulu, ya. Kalau nggak percaya itu buka itu hadisnya aja. Ketika hal-hal yang semacam itu saya nggak ikut nguyupi, jadi ini selera rendah.
kurang piknik, makanya tensi ini dhuwur kudu RW, tensi dukur, kurang piknik di Canang Bojonegoro gak gelem. Ya, ingat itu. Dulu ngetren ke Malang, ke anu. Lihat India, India itu masa lalunya Islam. Ya. Kan di sana ada Mughal, ada Masjid Taj Mahal. Ya, saking mewahnya, megahnya, dipakai berkunjung oleh orang-orang Islam zaman dulu. Akhirnya umat Islam meninggalkan masjid, kembalilah menjadi seorang Hindu. Ya, menjadi masa lalu. Kalau masa lalu kita kan Hindu, jadi Islam. India itu Mughal. Masjidnya namanya apa? Taj Mahal. Masjid Taj Mahal. Sampai filmnya aja digemari orang Indonesia setiap anu itu ya. Dulu di mana? Indosiar. Siapa itu? Joda? Hafal. Dikasih huruf di depannya aja langsung hafal. Tapi kalau disebut huruf tak dalam kalimat tasawuf, dalam lafaz tasawuf, apa artinya? Nggak hafal. Padahal taubat. Taubat itu jantung kekuasaan di dalam diri kita, itu taubat. Wong pergi ke masjid-masjid itu ya nggak ada yang taubat, nggak ada yang zikrullah. Kalau ulama dulu mengadakan rihlah dari satu negara ke negara itu, setiap ketemu masjid langsung mampir, sholat, tahiyatul masjid dan sujud, dan menyampaikan, wahai masjid, wahai tanah yang menjadi tempat aku bersujud, ya, jadilah engkau saksi di hadapan Allah bahwa aku dulu pernah sujud di masjid yang di sini. Jangan kalau mengunjungi masjid sujud gak, terus bicara sama masjidnya, wahai masjid dan tanah yang ada di masjid ini, jadilah engkau adalah saksiku nanti di hadapan Allah kalau aku juga pernah sujud di sini. Kadang ke masjid yang tujuan wisata religi kok sholat, wudu aja enggak. Langsung yang dicari itu bukan Allah, toilet. Untung tuh Pak Mustik gak ngajak saya ke masjid itu. Kemarin udah boten khusus, boten tenggane masjid niku on. Jadi berlebihan, nanti kita berlebihan. Kalau orang tasawuf, belajar tasawuf gak perlu begitu. Masjid jenengan sendiri itu loh sepi. Siapa yang mengunjungi? Masjid di mana-mana yang jauh-jauh dikunjungi, masjidnya sendiri. Royoan tidak mau jadi imam, jadi muadzin, royoan mau. Ya. Yang akhir-akhir ini kan mengunjungi masjid itu, apa isinya? Konten, bikin konten. Nah, yang seperti itu menyebabkan kita tidak sampai kepada Allah. Karena ketika di masjid yang dicari bukan Allah. Tapi tidak apa-apa, itu bagi para pemula silahkan. Saya kalau pergi ke satu tempat, contohnya kalau tempat itu nggak ada masjidnya, saya tetap sholat di hamparan rumput sholat. Wahai tanah, nanti sampaikan kepada Allah bahwa saya sudah pernah sujud di sini. Ya, dimanapun akan menjadi itu, kan di kitab dijelaskan. Kita sujud dimanapun itu, tanah itu nanti akan menjadi saksi kita. Saya lebaran tahun berapa itu di Timor Leste, di sebelahnya gereja katedral. Saya sholat di sebelahnya itu aja. Teman saya bilang, ngapain mas? Saya mau sujud di sini karena ini juga tanahnya Allah. Biar dia menjadi saksi bahwa saya sudah pernah sujud di sini. Orang itu mendambakan sujud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi tempat-tempat lain nggak pernah disujudi. Akhirnya
ketika dibuka lembaran-lembaran rapotnya, kamu dulu nangis-nangis di depan Ka'bah, ternyata kamu bukan ingin tobat, kamu ingin diselamatkan supaya nggak dikejar-kejar KPK, supaya kamu nanti kalau ketangkap KPK, ya hukumanmu cuma 6 tahun. Akhirnya banyak orang menangis di sana. Menangisnya itu mohon perlindungan, bukan menangis karena tobat. Akhirnya kan ngetren, kabur aja dulu. Oke, jadi membersihkan hati dan membersihkan rasa. Bukan hati saja, tapi rasa di dalam hati itu juga harus dibersihkan. Jadi kalau orang Jawa membersihkan hati dan rasa itu sir budi cipto rasa sejati, ya. Jadi yang dibersihkan juga rasa cipta sejati yang ada di dalam hati. Makanya orang Jawa, ya khususnya orang Jawa, karena orang Jawa ini kan ngeklaim dirinya keturunan para dewa. Makanya sesuatu yang ada di dalam hati itu disebut Gusti. Ya, Gusti itu segala sesuatu yang bagus yang asalnya dari hati. Makanya orang Jawa menyebutnya Gusti. Gusti Pangeran, Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi, ya, karena segala yang bagus keluarnya dari hati. Nah, kalau tasawufnya Kanjeng Nabi mengikuti Al-Quran, ciri-cirinya orang yang beriman itu kan ketika didengarkan bacaan Al-Quran hatinya gemetar. Sekarang masih gemetar nggak? Gemetarnya kalau didatangi debt collector baru gemetar. Ya gemetar Gus ketika Qurannya diputer di sound horeg. Kalau bergetar secara alami sudah tidak, karena apa? Hati kita selalu berlebihan. Nah, karena apa? Syekh Abdul Qadir Jalil menjelaskan supaya kita terbangun dari tidur kelalaian, okay. Ghaflah. Makanya di sini ada ulama menciptakan zikir buat orang-orang yang lalai. Makanya zikirnya dinamakan zikrul ghafilin. Orang-orang yang lalai dan terlalu lama tidur, bukan tidur di atas kasur enggak, di atas bantal enggak. Tidurnya hatinya lalai kepada Allah. Jenengan ghaflah apa enggak? Sudah ditalkin itu loh, ghaflah apa enggak? Padahal kalau sudah ditalkin kan zikirnya cukup 165 kali. La ilaha illallah 165 kali. Tawajuh Allah, 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 Allah. Allah, Allah ketika kita baca di lisanus sirri kita, 1 kali di sirri kita ini sama dengan 1000 kali dengan lisan kita. Kalau jenengan baca 100 berarti sama dengan 100.000. Yang ditalkin aja nggak bisa bergetar, apalagi nggak ditalkin. Makanya ulama Indonesia itu mengajarkan zikir jahar itu kenapa sih? La ilaha illallah, la ilaha, bacanya setiap sholat 5 waktu kan keras. Alasan ulama Indonesia, wong ini saya keraskan aja nggak membekas, apalagi kalau diam sirri nggak terdengar sama sekali, tambah ngantuk, ngiler-ngiler. Wong dikeraskan aja bertahun-tahun nggak pernah membekas. Bagaimana kalau sampai zikirnya nggak keras? Ya saya mendukung ulama NU ngajari zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha, supaya hati kita yang keras itu terbangun. Ya bangun sebentar, tidur lagi. Jadi kalau seperti itu kondisinya, kata Nabi, Bapak Ibu ini milih jadi orang alim apa orang ma'rifat? Kata Nabi kalau orang alim bisanya mengukir, kalau orang ma'rifat selalu membersihkan.
Kapan hari ada tamu ke sini tanya makrifat. Saya kasih tahu, kamu itu sudah makrifat. Kok masih bingung tanya makrifat? Makrifat itu artinya mengerti, paham, ya, dengan apa yang kamu lakukan. Bahwa di dalam tubuh diri kita itu ada unsur ini sudah saya jelaskan, ruh, nafas, kolbu, ya ada barzah, kan sudah. Makanya kalau makrifat ala Jawa yang didulukan kan neropong itu ya kita memejamkan mata terus nunduk gini kelihatan yang goib-goib. Nah itu ajaran makrifat di Jawa itu. Sehingga kalau kita sudah saya jelaskan tentang ma'rifatun nafas juga tidak merasa makrifat. Karena ilmu penerawangan yang dulu dikejar padahal itu tidak masuk dalam kategori makrifat orang-orang ahli tasawuf. Nah, mencintai pekerjaan yang berlebihan. Artinya begini, kalau kita belajar ilmu psikologi, kesuksesan yang pertama itu tidak akan bisa menambah kesuksesan berikutnya, yang kedua, ketiga. Ini kan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang kalau sudah sukses dalam satu bidang itu kan ingin mengembangkan di bidang yang lain. Contohnya kalau sudah sukses punya kolam lele 10 kolam. Nah, keinginannya itu ingin menambah 10 lagi. Orang kalau sudah sukses dagang baju, dagang apa, itu ingin mengembangkan yang lain, ingin mencari kesuksesan yang lain. Padahal modal yang didapatkan, keuntungan didapatkan dari dagang yang pertama itu akan habis untuk uji coba di bisnis yang lain. Itu sudah diteliti oleh para psikolog. Orang-orang yang sukses itu pada intinya adalah nafsu kebesarannya yang mendorong, bukan keikhlasannya. Ini contoh ya. Makanya ini Syekh Abdul Qadir Jailani nggak boleh kita terlalu ya mencintai pekerjaan yang berlebihan. Terus mencintai anak yang berlebihan, keluarga yang berlebihan. Oke. Artinya gini, saya contohkan. Ada kaisar yang tersukses di abad 18 ke 19 di Prancis, namanya siapa? Napoleon. Napoleon sukses karena dia termotivasi oleh Kaisar Julius dari Romawi. Nah, Kaisar Julius dari Romawi itu sukses karena dia termotivasi oleh kesuksesan Alexander the Great. Alexander the Great sukses ya. Itu karena termotivasi dengan kesuksesannya Heraklius. Jenengan ingin sukses itu karena melihat orang lain sukses. Setelah dicoba ternyata nggak bisa. Ya. Jadi di ilmu psikologi orang yang ingin meraih kesuksesan itu pasti termotivasi dengan kesuksesan orang lain. Nah, bagaimana sudut pandangnya tasawuf? Kita boleh meraih kesuksesan, tapi jangan ada yang mengandung racun. Ini kalau tasawuf boleh sukses, tapi kesuksesan yang di dalamnya tidak mengandung racun. Kira-kira apa? Sukses secara Napoleon Bonaparte mengandung racun, ya. Pada akhirnya apa? Di Prancis ada revolusi Prancis. Karena dia selalu mengatakan apa kata raja adalah apa kata Tuhan. Akhirnya dicoba oleh orang-orang yang biasa ngopi, ya itu sebenarnya yang membunuh itu orang yang biasa cangkruan ngopi, ya di angkringan Prancis, tapi bukan angkringan di Jogja, bukan. Coba sih kalau dia apa kata raja adalah kata Tuhan, kita bunuh saja, kita penggal kepalanya.
Dibela sama Tuhan enggak? Ternyata kan enggak dibela sama Tuhan. Berarti selama ini kita dibohongi sama kaisar. Nah, akhirnya kesuksesannya membawa racun. Kesuksesan panjenengan bawa racun enggak selama ini? Apa enggak tahu, enggak bisa bedakan mana yang racun, mana yang sukses? Kesuksesan yang tidak membawa racun itu adalah kesuksesan yang membawa kebahagiaan. Allah mengajari kita setiap hari itu 5 kali membawa kebahagiaan. Hayalal falah. Ya, marilah menuju kebahagiaan. Jadi sukses menurut orang Islam berbeda dengan sukses menurut orang Yahudi. Sukses menurut orang Islam berbeda dengan sukses menurut orang Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ya. Kalau kesuksesan di Islam, Allah itu sudah menggarisbawahi bahwa kesuksesan yang kita capai tidak boleh membawa virus. Ketika kita dulu masih belum sukses, banyak waktu luang apa waktu sibuk? Biasanya zikir dalailul khairat bisa khatam setiap Jumat. Ketika tambah sukses, dalailul khairatnya berkurang apa enggak? Lama-lama hilang. Itu membawa racun namanya. Ya. Ketika belum sukses, Qiyamul Lail membaca surat Waqiah 41 kali setiap malam. Nggih, karena dulu Gus saya minta ijazah pingin kaya Gus, nih ada amalan ini. Ya. Bahasa rasa. Ya, rasa. Bahasa Arabnya kan sir. Iya. Kalau Jawanya itu Roso. ngurumah sani. Oh, bukan. Kan. Rasa itu yang ada di hati kita. Sajane dimasakno bojo pedes sampai upasin menengai. Mergo ngerti wis ngerti ngaji rasa. Ujug-ujug ditensi budreke jadi 180, 200 lebih. Itu rasa. Gini, rasa itu gini. Apa yang kita ucapkan di lisan dengan apa yang kita ucapkan di hati sama. Yang di hati inilah namanya rasa. Bahasa Qur'annya sir. Kalau orang Jawa punya prinsip begini, cipta, karsa, rasa. Jadi cipta, karsa, rasanya harus sama. Tindak tanduknya ya harus sama, ucapannya harus sama. Orang sekarang kan beda. Oh, ketika sama bos, sama pimpinan bos, cipta rasa karsanya wes dipas-paskan supaya harmoni. Nah, padahal nggak sama. Ya, jadi itu maknanya rasa. Yang di Zoom ada pertanyaan? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Nggih.
Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, saya juga melihat di medsos pemerintah Thailand itu kan melegalkan perkawinan sesama jenis. Dengan kalau blenger sama perempuan, perempuan blenger sama laki-laki, pindah aja ke Thailand. Kenapa seperti itu? Kalau kita belajar sains sebenarnya gampang. Itu kalau di Quran kan dicontohkan Allah ketika Nabi Lut, ya, kaum Sodom. Di zaman Yunani kuno sudah ada orang yang menganut paham pemikiran hedonisme, ya, materialisme. Nah, itu yang munculnya akhirnya seperti itu. Ya, orang yang hedon itu kepuasan dinilai dari kepuasan lahir. Ya, akhirnya orang jadi hedon. Kemudian perilakunya apatis. Wong lanang gak doyan wong wedok itu namanya apatis. Gak ngereken cuek. Karena perempuan terus judes, ngomongnya gak enak. Ya, wis gak ayu gak ngomongnya medotno gulu lah. Ini yang menyebabkan itu. Rasa perempuan karena sudah nggak ada rasanya. Perempuan tidak berfungsi sebagai perempuan. Jadi itu dulu sudah ada orang-orang yang memiliki pandangan hidup hedonisme. Kemudian di zaman modern itu namanya Helenisme muncul. Orang dianggap sukses kalau materinya lebih banyak, sehingga di dalam ilmu antropologi ada namanya strukturalisme. Itu mitos-mitos diciptakan oleh industri. Transportasi itu menjadi mitos yang terbesar di dunia postmodern ini. Naik Cherry sama naik Innova, Ribbon itu dikesankan lebih kaya mana? Terus naik Innova sama naik Toyota Fortuner dikesankan kaya mana orangnya? Kan Fortuner. Kemudian ada lagi di atasnya yang namanya Alphard. Nah, ini adalah mitos-mitos, mitologi yang diciptakan oleh dunia industri dan kita pun hari ini termakan. Termakan. Itu mulai alat transportasi. Kalau kita bedah semuanya jadi popular culture, ya banyak. Itu yang mengakibatkan orang kenapa laki-laki menyukai laki-laki. Ya, LGBT itu kan. LGBT sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah ada. Apakah di kisahnya orang di Nusantara enggak ada? Ya ada, cuman kan di kita enggak ditulis. Makanya orang-orang yang seperti itu biasanya hidupnya menganut paham hedonisme, ya, Helenisme, ya, materialisme. Jadi akhirnya ya jadi seperti itu. Itu kalau menurut ilmu psikologi itu adalah penyakit. Ya, Quran mengatakan memang itu penyakit kejiwaan, tapi memang setelah diteliti oleh psikologi itu ternyata juga penyakit. Wong narsis saja penyakit, apalagi seperti itu. Ya, untung di kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita melihat konten yang ada di medsos, di YouTube banyak orang yang mengkritiki agama Islam, menyerang agama Islam. Yang katanya dulunya tahfidz Quran 30 juz, tapi setelah diuji ternyata ya nggak hafal. Nah, itu namanya fenomenologi. Ya, fenomena yang terjadi hampir setiap masa.
Kalau sekarang hilang, nanti akan terjadi lagi. Apa sih bedanya kawin sesama jenis dengan merubah jenis kelamin? Di Quran itu kalau kita melihat pembagian waris kan ada namanya khunsa. Khunsa itu apa? Bahasa Jawanya wandu, bahasa Jakartanya bences. Khunsa itu sudah ada sejak zaman dulu. Para raja, para kaisar di zaman dulu itu kan ada laki-laki ya yang dirubah menjadi perempuan untuk mendampingi permaisuri karena butuh tenaganya yang kuat, tapi dia dipakein pakaian perempuan, macam perempuan. Tapi alat kelaminnya itu dipotong, namanya dikebiri. Ya. Kalau sekarang kebirinya canggih. Awalnya maju ke depan, sekarang mundur ke belakang. Saya kadang-kadang ingin tanya orang yang operasi sebenarnya gimana sih? Supaya kalau ditanya jamaah kan bisa jawab. Ya, itu fenomena alam yang terjadi. Kayaknya hampir setiap 100 tahun ada kejadian. Ya kita alhamdulillah Indonesia aman dari begitu. Kita kan tahu bahwa seperti Thailand kan rajanya sendiri kan memperlakukan rakyatnya gimana. Kalau kita melihat di Thailand, nyembahnya kan kayak nyembahnya sang hamba kepada Tuhannya kan. Itu kan diekspos di media sosial. Terus di Thailand itu kalau kita pergi ke sana, nah, yang pernah ke sana, itu kan buka botol itu nggak pakai alat seperti buka Sprite, nggak masuk ke dalam buka klik nih. Yang buka ya alat vitalnya itu yang buka botolnya. Terus dilihat itu tadi ada alat apanya di situ kok bisa buka botol. Makanya kalau buka botol ya seperti itu. Tapi anehnya yang berkunjung saya mengenali wajah-wajah itu ya ono kiai ini, ono bunya ini, ono sing ketua parpolnya Islam. Teman saya di sebelahnya, wis ayo minggir. Ya gue lek ngerti awake dhewe sesama di sini ada dua hal, bisa jadi yang bersangkutan malu atau kita yang menjadi sumber masalah nanti ketika pulang ke Indonesia. Oh ya apa? Maksiatnya orang besar itu enggak di kampung halaman, maksiatnya itu di negeri orang, lebih aman. Ya kalau nggak percaya ke sana aja lah, nanti ke Thailand yang paling dekat. Sekarang masuk Thailand kan sudah nggak pakai visa, naik kereta aja ke Jakarta, nanti Jakarta naik lagi ke Batam, terus nanti naik bis ke sana, nggak habis 1 juta. Ya, jadi akhirnya muncul fenomena seperti itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Oke. Makanya istilahnya lesbian, istilahnya gay. Oke. Zaman Nabi Lut maka negerinya dihancurkan. Oke, silakan. Oke. Nggih. Dari hati dan rasa, karena rasa itu pada dasarnya baik, artinya harus bersih dan rasanya juga harus benar. Ketika sekarang ini tanpa dia enten, maka itu pun jadi kita berbeda. Dan aku sebagian yang mau hidup itu sudah ngomong tapi betul ada kali dilakukan sehingga yang dikandang ini itu ngomong itu berulang kita sih ucapnya usaha sehingga
yang kita sini berbahasa tasawuf dosa orang. Ya, kata Sayyidina Ali yang sering ceramah, pidato itu tidak lebih baik daripada yang dipidatoni. Makanya di sini ketika bicara tobat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani begini, wahai anakku, kamu jangan sekali-kali menasihati orang lain sebelum kamu menasihati dirimu. Karena pada hakikatnya dirimu adalah sama dengan orang buta yang menuntun onta. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mendapatkan pertanyaan yang seperti itu, sing ceramah dengi menggebu-gebu terus lali. Ketika menyampaikan mauidhah hasanah tentang qiyamul lail, manfaatnya sholat malam, dia sendiri belum tentu kok sholat malam. Sama dengan anak, ketika adiknya belum belajar, kakaknya itu mengingatkan, kamu belum belajar, lu mengerjakan PR. Adiknya nggak mau suruh belajar, karena ketika mengingatkan belajar, kakaknya nggak belajar, kakaknya main HP. Itulah penceramah hari ini. Terus kalau kita ngomong begini, ya karena dia nggak laku ceramah aja ngomong begitu. Enggak. Jadi memang ini fakta di akhir zaman ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Ali berada di Masjid Basrah, itu kan menanya banyak anak-anak pemuda itu. Makanya yang ditanya berhasil itu kan Hasan Al-Basri ya, tentang taubat. Taubat itu bagaimana menurut pelajaran tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Kita tidak boleh berdiri di samping nafsu kita. Kalau sudah tobat nggak boleh berdiri di samping nafsu atau di samping syahwat kita. Supaya tidak tersesat di dunia dan di akhirat, kita harus memang bertobat. Lah maknanya tobat, kalau orang awam pokoknya mau setiap hari membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi kan maksiat jalan terus. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bicara tobat, ternyata menjelaskan ke murid-muridnya, ketika ngaji kitab Al-Fathur Rabbani, wahai anak-anakku, kata tobat itu berarti kamu jangan sekali-kali berdiri di samping nafsumu, dan sedangkan sekali-kali kamu juga berdiri di samping keinginan-keinginanmu yang namanya syahwat. Karena guru yang membimbing kamu ketika kamu belajar tasawuf, ya, rasa sulitnya adalah sama dengan menuntun orang yang buta menuju perjalanan yang sangat jauh. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Al-Fathur Rabbani, menjelaskan tentang tobat. Jadi tobat bagi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak membaca istighfar, percuma. Istighfar itu segojangan kalau orang Jawa. 33 kali setahun rutin 33 kali. Nanti setelah sholat selesai ya rutin maksiat lagi. Itu kan paham-paham Helenisme kan seperti itu. Stoikoisme ya seperti itu. Makanya terus akhirnya ada perkawinan sesama jenis. Jangan dikira orang zaman jahiliyah dulu yang punya patung-patung di pinggirnya Ka'bah itu enggak mengakui keberadaan Allah. Mengakui. Makanya patungnya dibagi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Ada patung yang berbentuk lukisan, ada patung yang bentuk arca berhala. Itu karena perbuatannya dia akhirnya menuju kesyirikan. Nah, yang dimaksud tobat, kalau kita ngaji kitab Sirul Asror, ya, kita tidak melakukan apapun sesuai dengan keinginan nafsu dan syahwat. Nah,
kadang ya saya repot ketika orang saya ajak memiliki pandangan hidup, mengikuti pemikiran ulama-ulama tasawuf, tapi kayaknya berat. Oke, berat. Padahal kan yang membahagiakan kita tadi, kesuksesan yang harus diraih itu yang tidak membawa virus. Ulama-ulama tasawuf sukses tidak terkena virus. Contohnya begini, orang sebelum sukses dia melanggengkan membaca surat Al-Waqiah setiap selesai asar, ya, 7 kali dirutinkan, akhirnya jadi sukses. Setelah kaya raya, kesuksesannya membawa virus ya, tetap nggak membaca Waqiahnya. Atau kalau orang yang punya pesantren, minta kepada Allah punya pesantren dengan mengamalkan amalan tertentu, akhirnya banyak santri. Sibuk ngajar santri apa tetap zikir pada Allah? Ya otomatis sibuk ngajar santri. Dulu jadi guru biasa masih banyak zikir, wirid, bisa ngaji. Setelah jadi kepala sekolah, setelah jadi rektor, setelah jadi guru besar, iya. Ini Gus, kadang-kadang saya sendiri berpikir kesuksesan yang diraih banyak binatang-binatang yang dibinasakan, termasuk saya seorang petani. Begitu untuk mencapai nanam lombok yang berhasil buahnya semuanya akhirnya menyemprot setiap hari, insektisida, fungisida, menyemprot kuman, bakteri. Jadi banyak makhluk-makhluk Allah yang dibinasakan. Padahal memang sengaja Allah menghidupkan itu gimana? Kadang saya sendiri berpikir, ya. Apa tidak dikisah bagaimana Allah setelah dipaksakan? Saya kemarin waktu di medsos ada kejadian santri pondok di Ponorogo makan sate kambing. Padahal tukang sate itu sudah puluhan tahun jual sate nggak pernah keracunan, ya. Sudah jadi langganan pondok itu ya puluhan tahun nggak apa-apa. Kenapa keracunan? Saya ingat Abah Jalil punya kambing disuntik dulu ketika gudiken. Kan itu harusnya 3 bulan baru boleh dikonsumsi. Itu jangan-jangan kambing seperti punyanya Abah Jalil baru disuntik dijual ke pasar, yang beli tidak tahu. Terus disembelih dibikin sate orangnya. Nah, padahal kalau kita ngaji tasawuf kan harus menyayangi binatang, makhluk Allah. Terus disemprot. Kata ilmu pertanian ya kebal, padahal ya nggak kebal. Kalau ulama dulu yang mengambil, dia ulama tapi profesinya mengambil pertanian, yang ngambil petani, jadi profesi sebagai seorang petani, dia itu kan tidak menyemprot dulu. Dia setelah di rumah membacakan ayat-ayatnya Allah di dalam air, baru itu disiramkan ke sawahnya, kemudian memasrahkan diri kepada Allah. Kalau kita ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah kan begitu para sahabat, ketika kebun semangkanya dimakan ulat, mengadu kepada Nabi, kenapa kok ulatnya tambah banyak? Apa kamu semprot? Iya, saya semprot pakai obat. Kata insinyur pertanian harus semprot, ini kalau semprot nanti wabahnya tambah luar biasa. Nabi mengajarkan, baca dulu ayat-ayat yang kamu bisa. Yang paling populer ya sudahlah ayat kursi dibaca, ya 313 kali. Airnya disiramkan ke tanah pertanian kita, ya. Nah, barulah kita pasrahkan yang namanya pertanian itu kepada Allah, tidak kepada Roundup. Kalau kita berpikir tasawuf, menjadi orang sufi, berarti semua kita serahkan kepada Allah. Nah, ketika semangkanya itu nggak menghasilkan semangka yang manis, istri kan ngamuk-ngamuk.
Kemarin kan sudah saya kasih tahu ada kisahnya Syekh Balkhi, ya, beli semangka, ternyata semangkanya tidak manis, istrinya marah-marah. Ya karena dia ulama, terus ditanya, kamu marah sama siapa? Sama petaninya? Sudah. Sama penjualnya? Sudah. Petani itu menanam semangka itu dengan usaha yang sangat keras, ikhtiar yang luar biasa agar hasil pertaniannya baik, menghasilkan yang baik. Begitu juga pedagang, ya, dengan baik. Cuman satu yang belum kamu marahi, yang menumbuhkan semangka. Karena istrinya ulama cepat sadar. Kalau istri kita tambah ngomel, sing goblok sampean golek semongko sing anu gak iso. Ya kan? Kayak gobloknya bakul es teh. Oke. Jadi kita harus merubah sikap. Kita harus lebih besar tawakalnya kepada Allah daripada tawakal kepada selain Allah. Masih Allah tadi. Walaupun kita ini seorang insinyur pertanian, tetap harus menyerahkan diri kepada Allah. Oh, yang dibaca setiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil. Musyrik enggak ketika sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi kayak kita masih meyakini selain Allah lah yang membasmi wabah penyakit pertanian. Contohnya Imam Ghazali kan menjelaskan, kalau kamu nanam padi, burung-burung itu jangan di biak ke sana kemari. Kasih tahu saja, hei burung, aku ini menggantungkan diriku, rizkiku kepada Allah dengan menanam padi. Jangan kamu makan nih padi saya ini, nanti dimarahi Allah. Pilih mana? Beli boneka-boneka terus krompiang. Woi. Ya. Nah, makanya di Imam Ghazali itu di kitabnya kan dijelaskan, ini lo tulis ini nanti burung itu sudah tahu. Karena ini kata Allah, jadi menganggap tulisan kita itu yang menyampaikan ke dia adalah atas nama Allah. Tikus juga sama. Ya kita berlatih bagaimana tawakal kepada Allah lebih baik. Kalau kemarin-kemarin masih ngaji fikih saja kan ya nggak apa-apa, nggak berdosa kok. Ada lagi yang di Zoom? Ya, fenomena yang sekarang terjadi banyak sekali. Ya, fenomenanya orang memutilasi orang, diwadahi di koper dan sebagainya. Ya itulah fenomena zaman akhir. Ya, fenomena zaman akhir. Jadi tobat itu artinya kita sekarang tidak boleh berdiri di samping nafsu kita. Nafsu yang harus mengikuti kita. Mau saya lanjutkan kok, tinggal 10 menit. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fi dunya wa dunya hatal akhirah. Oke, nanti bulan Ramadan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak berkah di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Salli salatan jalalin wa sallim salaman jamal ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika wa bi salati malaikatika wa bi salatir rusuli wa bi salatil anbiya'i wa bi salatil aghwas wa bi salatil abdal wa bi salatil aqtab wa as'aluka khassah bi salawat
hayati awliya'il Indonesia. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb, an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa taj'alha mahzunatan fi sahaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma alqi qalbana ridaka wa a'ta rajaina amman siwaka wa aghnina bismikal a'zam wa aghnina bil halal anil haram wa atina ma la yanbaghi li ahadin ghairina bihamim ain sin kaf wa mitna syahidan bikaf ha ya ain sad. Bismillahil khaliqil akbar wa huwa khirzun manin mimma akhafu minhu wa akhdhar, la qudrata li makhluqi ma qudratil khaliq, yaljumuhu bil jami qudratih, akhmi hamisa adma domisa wa kana Allahu azizan. Hamim ain sin qaf himayatuna kaf ha ya ain sin qaf kifayatuna fayafa sayaghfikahumullahu wa huwas samiul alim, wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.